Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Satria Virgiando dengan ujung NIM 221. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul penerapan model problem based learning berbantuan game edukatif, petualangan virtual lab dalam meningkatkan hasil belajar IPAS pada siswa kelas 4 SD. Baik, di sini supaya kita tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya di sini ada latar belakang. Pada latar belakang sendiri di sini ada pembelajaran IPAS pada materi perubahan wujud benda di kelas 4 SD Negeri 1 Pringsewu Selatan sendiri masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di awal pembelajaran, tergolong masih rendah dalam kemampuan siswa itu dalam materi IPAS pada perubahan wujud benda, yang dimana itu hanya 30% siswa yang mencapai KKM. Kondisi ini disebabkan oleh pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Jadi pada SD Negeri 1 Pringsewu sendiri itu pada pembelajaran sendiri itu guru masih berfokus pada materi pada buku cetak, yang dimana tidak ada namanya media yang bisa dibilang interaktif. Nah, maka dari itu mungkin itu sangat berpengaruh pada kemampuan siswanya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini sudah dijelaskan ada, yaitu salah satunya ada kekurangan media pembelajaran. Maka dari itu diperlukannya inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa sendiri di kelas 4. Salah satunya alternatif yang dapat diterapkan adalah model problem based learning, yaitu PBL. Yang dimana di sini saya sendiri itu model itu tidak berdiri sendiri, tapi di sini saya dibantu oleh game edukatif, yaitu game petualangan virtual lab yang memungkinkan siswa belajar melalui pemecahan masalah dan stimulus virtual secara menarik serta interaktif. Jadi di sini saya pada latar belakang sendiri kan sudah dijelaskan tadi kayak kurangnya pemahaman siswa itu pada materi perubahan wujud benda, tidak serta-merta mereka tidak paham, tapi di mana pada latar belakang ini guru juga itu berpengaruh penting, yang dimana guru itu tidak adanya media-media interaktif yang menarik sehingga siswa itu sangat kurang dalam memahami materi-materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya, seperti itu. Maka dari itu di sini saya ada metode-metode inovatif yang sudah saya rencanakan, yaitu menggunakan model problem based learning, yaitu PBL, yang berbantuan langsung oleh game inovatif, game edukatif, yaitu petualangan virtual lab. Baik, slide selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah sini saya ada 6. Yang pertama itu ada hasil belajar IPAS siswa kelas 4 pada materi perubahan wujud benda masih rendah, ditunjukkan dengan hanya 30% siswa yang mencapai KKM. Selanjutnya di sini ada yang kedua, ada pemahaman siswa terhadap konsep perubahan wujud benda masih kurang, terutama dalam membedakan proses mencair, ada proses membeku, ada menguap, ada mengembun, dan yang terakhir ada menyuplin.
Terus yang ketiga di sini ada pembelajaran masih berpusat pada guru atau bisa disebut teacher center. Ya, sehingga siswa itu cenderung pasif dalam kegiatan belajar. Jadi yang dalam ketiga ini pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi siswanya itu masih ya mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya seperti itu. Selanjutnya di 4 itu ada penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif masih terbatas sehingga siswa mudah merasa bosan. Terus yang kelima itu ada model problem based learning, PBL dan game edukatif belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran IPAS. Dan yang terakhir itu ada motivasi, perhatian dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. Jadi itu yang identifikasi masalah yang saya temukan di SD Negeri 1 Pringsewu sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini pada rumusan masalah sendiri dari latar belakang yang sudah saya tadi jelaskan. Di sini ada rumusan masalah saya yaitu bagaimana penerapan model problem based learning berbantuan game edukatif petualangan virtual lab dapat meningkatkan hasil belajar IPAS siswa kelas 4. Selanjutnya dari rumusan masalah tersebut di sini juga saya ada tujuan penelitiannya yaitu mengetahui peningkatan hasil belajar IPAS materi perubahan wujud benda melalui penerapan model problem based learning berbantuan game edukatif. Jadi itu ada rumusan masalah dan tujuan masalah yang saya berikan. Baik, slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi di sini ada beberapa manfaat penelitian bagi siswa sendiri, yaitu semoga dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman IPAS. Bagi guru sendiri menjadi alternatif pembelajaran yang inovatif. Bagi sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Bagi peneliti menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada kajian teori. Nah, di kajian teori sendiri ini saya ada 4 teori, yaitu ada menurut Supriyanto tahun 2022, ada menurut Arens dalam Nasrah dan kawan-kawan 2021, menurut Awaningsih dan Anwar 2021, dan menurut Bloom dalam Anderson dan Kraswolf pada tahun 2021. Yang di sini sudah dijelaskan bahwa menurut pada teori yang pertama di sini menjelaskan mengenai IPAS sendiri. Menurut Arens dalam Nasroh itu menjelaskan mengenai PBL. Menurut Anwaringsi dan Anwar itu menjelaskan mengenai game edukatif, dan menurut Bloom dalam Android itu menjelaskan mengenai hasil belajar. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian sendiri saya menggunakan jenis penelitian PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Subjeknya di sini saya ada 20 siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pringsewu yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Selanjutnya di sini ada tahapan, yaitu ada yang pertama ada perencanaan, ada tindakan, ada observasi dan refleksi. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama saya menggunakan observasi, saya menggunakan tes, dan yang terakhir ada dokumentasi. Baik, slide selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, di sini ada hasil penelitian. Yang pertama ini prasiklus, yang dimana itu rata-rata nilainya itu di sini dijelaskan itu 30% itu yang memahami materinya. Selanjutnya di sini ada di siklus 1 itu di sini mengalami kenaikan, yaitu 65% itu nilai rata yang dihasilkan dari 20 siswa. Selanjutnya di sini pada siklus 2 itu benar-benar sangat mengalami kenaikan, yaitu mengalami kenaikan sekitar 90% ya. Maka dari itu terjadilah peningkatan hasil belajar pada setiap siklus. Ketuntasan belajar meningkat dari 30% menjadi 90%. Baik, yang slide terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran.
pada kesimpulan dan saran sendiri, sini ada kesimpulan yang bisa saya berikan, yaitu penerapan model problem based learning, yaitu PBL, berbantuan game edukatif, petualangan virtual lab, dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pringsewu. Ketuntasan belajar itu sendiri meningkat dari yang awal-awalnya itu 30% pada prasiklus menjadi 65% pada siklus pertama dan mencapai 90% pada siklus kedua. Jadi pada penerapan model PBL sendiri berbantuan game edukatif virtual lab sendiri itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa-siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Pringsewu. Selanjutnya di sini saya ada saran juga. Saran saya, guru dapat menggunakan model problem based learning berbantuan game edukatif sebagai alternatif pembelajaran dan inovatif. Sekolah sendiri itu perlu mendukung pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi yang dimana guru itu harus disupport oleh pihak sekolah. Jadi guru itu tidak terlalu terbebani oleh media-media yang ingin diterapkan ataupun takut nanti biayanya atau segala macam seperti itu. Mungkin itu. Terus selanjutnya sih ada peneliti. Selanjutnya dapat mengembangkan penelitian pada materi atau jenjang yang berbeda. Mungkin untuk bagi peneliti sendiri ya ini dari model problem based learning berbantuan game edukatif virtual lab sendiri itu bisa dapat dikembangkan lagi untuk selanjutnya untuk penelitian selanjutnya. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan dalam presentasi saya kali ini, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.